Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zaharman SE MSI AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Widya Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Anggaran Sektor Publik. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu negara atau wilayah tertentu dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Ada beberapa konsep anggaran sektor publik, yaitu pertama, perencanaan, menyusun rencana penggunaan dana dan sumber daya untuk mencapai tujuan dan kebijakan yang ditetapkan. Kedua, alokasi sumber daya, menentukan bagaimana dana dan sumber daya akan dialokasikan ke berbagai program, proyek, dan sektor. Transparansi, menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat tentang penggunaan dana publik. Akuntabilitas, membuat pemerintah dan organisasi sektor publik bertanggung jawab dalam mengelola dana dan sumber daya publik. Pengawasan, memungkinkan pemantauan kinerja dan evaluasi hasil pencapaian tujuan. Pengendalian keuangan, menetapkan batas pengeluaran untuk memastikan penggunaan dana yang terkontrol. Pelaporan, menyediakan laporan anggaran dan keuangan secara berkala kepada pemangku kepentingan. Terakhir, respon terhadap perubahan, fleksibilitas dalam merespon perubahan kondisi atau kebutuhan. Fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama, perencanaan. Anggaran digunakan untuk merencanakan alokasi dana dan sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintah atau organisasi sektor publik. Yang kedua, pengalokasian sumber daya. Anggaran menentukan bagaimana sumber daya seperti dana dan personil dialokasikan ke berbagai program dan proyek. Yang ketiga, kendali keuangan. Anggaran digunakan untuk mengendalikan pengeluaran dan memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana. Evaluasi kinerja, membantu dalam mengevaluasi kinerja program dan proyek untuk memastikan tujuan tercapai. Transparansi, anggaran dan laporan keuangan memberikan transparansi kepada masyarakat tentang bagaimana dana publik digunakan. Pertanggungjawaban, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan organisasi sektor publik dalam pengelolaan dana publik. Pengendalian inflasi. Anggaran dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar di ekonomi. Distribusi pendapatan. Anggaran dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat dengan mendukung kelompok yang kurang mampu. Manajemen utang. Anggaran membantu pengelola utang publik dengan merencanakan pembayaran bunga dan pokok utang. Terakhir, mencapai tujuan kebijakan, mendukung implementasi kebijakan pemerintah dan mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik yang telah ditetapkan. Karakteristik anggaran sektor publik. 1. Transparan. Anggaran sektor publik harus transparan sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi penggunaan sumber daya publik. Kedua, partisipatif. Proses penyusunan anggaran sektor publik harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, fleksibel. Anggaran sektor publik harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Keempat, anakronis. Anggaran sektor publik harus selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Proses penyusunan anggaran. 1. Perencanaan. Penyusunan rencana strategis dan kebijakan yang akan diimplementasikan pada tahun anggaran. Kedua, pendanaan. Pencarian sumber pendanaan baik internal maupun eksternal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada rencana strategis. Ketiga, pengalokasian. Penentuan jumlah dana yang akan dialokasikan pada setiap sektor dan program yang tertuang pada rencana strategis. Keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah diatur dalam rencana strategis dan alokasi dana pada tahun anggaran tersebut. Jenis-jenis anggaran sektor publik. 1. Anggaran berbasis kinerja, yaitu menekankan pencapaian tujuan dan kinerja program. Alokasi dana didasarkan pada hasil yang diinginkan. Kedua, anggaran berbasis program, mengalokasikan dana berdasarkan program atau proyek khusus, memudahkan pemantauan penggunaan dana pada level program. Ketiga, anggaran partisipatif, melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, meningkatkan transparansi dan responsivitas. Keempat, anggaran fleksibel, memungkinkan penyesuaian dana berdasarkan perubahan keadaan,
berguna dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Kelima, anggaran modal, mengalokasikan dana untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur. Keenam, anggaran operasional, fokus pada pengeluaran rutin untuk operasi sehari-hari. Ketujuh, anggaran biaya tetap, menetapkan pengeluaran tetap untuk periode tertentu. Kedelapan, anggaran inkremental, menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar dengan penambahan atau pengurangan tertentu. Kesembilan, anggaran nol, memulai perencanaan anggaran dari nol tanpa asumsi pengeluaran tahun sebelumnya. Kesepuluh, anggaran kebijakan, mengalokasikan dana berdasarkan prioritas kebijakan yang ditetapkan. Ke-11, anggaran dana pembangunan, mengalokasikan dana untuk pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pelaporan anggaran sektor publik. Di pemerintah, 1. Laporan anggaran, dokumen tahunan yang merinci rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kedua, laporan keuangan, menyajikan neraca, laba rugi, dan aset serta utang pemerintah. Ketiga, laporan kinerja, mencantumkan hasil pencapaian tujuan dalam anggaran. Keempat, laporan audit, hasil audit independen eksternal untuk transparansi. Kelima, laporan kepatuhan, melaporkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Di non-pemerintah, 1. Laporan keuangan, merinci neraca, laba rugi, dan catatan keuangan organisasi. Kedua, laporan program dan proyek, menyajikan hasil program dan proyek. Ketiga, laporan kepatuhan, menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan akuntabilitas dana. Keempat, laporan dana donatur, mengungkap penggunaan dari donor. Kelima, laporan kinerja sosial, menyoroti dampak sosial atau lingkungan kegiatan organisasi. Evaluasi anggaran sektor publik dalam sektor pemerintah dan non-pemerintah. Dalam pemerintah terdapat 1. Evaluasi tujuan, menilai sejauh mana anggaran mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, evaluasi efisiensi, memeriksa penggunaan dana secara efisien dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, evaluasi kinerja, menganalisis pencapaian kinerja program dan proyek yang didanai oleh anggaran. Keempat, evaluasi transparansi, memeriksa sejauh mana anggaran dan laporan publik transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Kelima, evaluasi kepatuhan, memeriksa apakah pemerintah mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam non-pemerintah terdapat 1. Evaluasi tujuan, menilai pencapaian tujuan organisasi non-pemerintah yang direncanakan dalam anggaran. Kedua, evaluasi efisiensi, memeriksa penggunaan dana dan sumber daya secara efisien dalam mencapai hasil. Ketiga, evaluasi dampak sosial, menganalisis dampak sosial atau lingkungan dari kegiatan organisasi non-pemerintahan. Keempat, evaluasi kepatuhan, memeriksa kepatuhan organisasi terhadap aturan dan regulasi terkait akuntabilitas dana. Kelima, evaluasi dana donatur, mengukur sejauh mana dana donatur digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.